Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sehat selalu teman-teman. Unitri, kita kuliah lagi di komunikasi visual. Cuman kali ini berbeda. Kita nggak live ya. Kita Kita di YouTube. Jadi mohon maaf. Kebetulan hari ini saya ada kepentingan dan nantinya teman-teman harus melihat perkuliahan kita dari awal sampai akhir. Dan juga nanti ada absensinya, kalian bisa lihat nanti ya atau dengerin di akhir caranya di akhir di akhir video ini. Oke, melanjutkan materi yang lalu. Jadi kalau kemarin kalian sudah paham apa itu komunikasi visual, nah sekarang kita sudah mulai masuk ke hasil ya, komunikasi visual elemen-elemennya. Oke, prinsipnya komunikasi visual itu adalah prinsip keseimbangan. Jadi yang dihasilkan oleh sebuah desain, sebuah ilustrasi, sebuah ciptaan yang nantinya akan dinikmati oleh visual kita atau mata kita, itu harus mempunyai prinsip keseimbangan. Keseimbangan itu maksudnya adalah mulai dari distribusinya, bobotnya, dalam satu frame itu harus seimbang. Ya. Mendesain dengan keseimbangan cenderung dirasakan keterkaitan bersama, kelihatan bersatu, dan perasaan harmonis. Nah, harmonisasi ini yang harus dimunculkan oleh seorang desainer, oleh seorang ilustrator. Supaya apa? Si penikmatnya ini bisa memahami dengan cepat, memahami dengan nyaman, harmonis. Ya, bahasanya adalah keharmonisan, gitu ya. Kemudian ada beberapa hal yang kalian lihat di beberapa desain ini, ada struktur namanya struktur simetris. Simetris ini kalau kalian lihat ada beberapa desain yang cenderungnya atau arahnya itu resmi atau formal, atau istilah yang lain sama dalam ukuran. Jadi tidak beraturan ya, bukan tidak beraturan tapi beraturan. Jadi ukurannya sama, simetris ya, bentuk, bangun dan letak dari bagian-bagian atau objeknya ini yang disusun sebelah kiri dan kanan, atau sumbunya ini simetris atau sama. Kayak segitiga, heksagonal, segi lima, yang biasanya ini digunakan pada desain-desain yang cenderung ke resmi atau formal. Contoh, desain logo dari government, gitu ya, pemerintahan, logonya rata-rata cenderung simetris atau formal. Kemudian ada lagi yang asimetris. Asimetris ini istilah yang tidak resmi atau kebalikannya ya, atau informal, tapi lebih dinamis. Dinamis itu tidak teratur tapi nyaman untuk dilihat ya. Jadi kalau garis, bentuk, tangan atau massa tidak sama atau tidak sama ukurannya, isinya atau volumenya, yang tidak mengikuti aturan itu namanya asimetris ya. Kalau kita terjemahkan pada logo itu seperti logonya kalau Wonderful Indonesia, meskipun itu logonya corporate, logonya government, tapi pengaplikasiannya ditujukan untuk wisata, pariwisata. Agak aneh kalau misalnya pariwisata tapi logonya simetris ya. Jadi jatuhnya adalah asimetris. Seperti logo Wonderful Indonesia, dia bentuknya hampir seperti coretan atau arsiran yang nampak menuju sebuah karakter atau sebuah perumpamaan dari burung Garuda ya. Kemudian dengan font atau tipografi yang tidak beraturan juga, Wonderful Indonesia. Ada beberapa contoh-contoh yang lain seperti logonya SpongeBob SquarePants atau logonya Marvel ya. Marvel masih sedikit tegas karena memang di situ ada karakter-karakter seolah-olah memperlihatkan kekuatan dari karakter-karakter yang ada di Marvel gitu ya. Nah, asimetris ini digunakan ketika ada unsur atau kepentingan yang sifatnya tidak resmi atau informal. Nah, itu ya. Jadi tahu bedanya simetris dan asimetris.
Ada lagi keseimbangan horizontal. Ini adalah istilah-istilah yang apa namanya digunakan biasanya oleh seorang desain, tapi memang tidak diukur, tapi memang biasanya kalau seorang desainer itu sudah mempertimbangkan, sudah alurnya sudah di luar kepala, keseimbangan horizontal. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan bahwa mendesain sesuatu itu harus seimbang, ya. Meskipun alurnya ini asimetris atau tidak beraturan, tapi kanan dan kiri harus seimbang. Seperti yang ada di contoh di layar kalian ini. Jadi misalnya ketika ada lekukan vertikal, lawan vertikal, atau ketika kita tarik garis tengah lurus, ketika dilipat seimbang horizontalnya atau vertikalnya, ya. Jadi ini keseimbangan horizontal. Oke, kemudian ada lagi prinsip titik fokus. Ketika kalian belajar komunikasi visual, ini adalah beberapa hal yang selalu kalian lihat, ya, tapi tidak banyak orang yang mengamati. Nah, pada dasarnya kuliah di ilmu komunikasi itu sebetulnya pengamatan harus lebih jeli, ya, terhadap media-media atau sebuah keluaran, baik itu dalam bentuk visual, audiovisual, maupun apapun itu hasilnya. Prinsip titik fokus. Jadi prinsip titik fokus ini menonjolkan salah satu unsur untuk menarik perhatian, ya, satu unsur untuk menarik perhatian, ya. Misalnya antara merek dan ilustrasi, mana sih yang mau diperhatikan lebih dulu? Siapa yang tahu seperti itu? Memang harus ada analisa terlebih dahulu sebelumnya. Memang dua unsur ini menjadi perebutan, ya. Ilustrasinya apa mereknya yang diunggulin? Maka dari itu kita harus tahu, oh ternyata merekku sudah terkenal. Tanpa merek ini di-share pun, orang ketika melihat warna aja sudah tahu kalau ini adalah produk saya. Contoh Tokopedia. Orang tahu kalau Tokopedia itu hijau, Gojek. Orang tahu kalau itu Gojek itu warnanya lebih ke arah hijau, gitu ya. Dengan hanya sekedar logo kecil aja, tahu kalau itu adalah Gojek. Gitu. Telkomsel dengan karakter warna merahnya misalnya. Tanpa mengedepankan mereknya pun, ilustrasinya dibesarkan, itu akan lebih paham, orang lebih cepat paham. Gitu ya. Contohnya Tokopedia misalnya. Logonya lebih kecil, Tokopedia lebih kecil logonya, tapi karakternya digedekan, gedein, ilustrasinya digedein, gitu ya. Ada brand ambasadornya digedein. Maka strategi yang dimaksud dari si pembuat, ya, atau si komunikator, bahwa nggak perlu menitik beratkan atau fokuskan pada logonya atau mereknya, tapi ada pada kontennya. Sudah cek Tokopedia belum? Misalnya ada tipografi seperti itu, dengan karakter ilustrasi brand ambassador yang lebih besar daripada sebuah labelnya atau mereknya, gitu ya. Jadi ini unsur ini mana yang dipilih gitu? Ilustrasinya, mereknya, ini hanya salah dua, ya. Artinya masih banyak sebetulnya poin-poin atau apa namanya sistem yang harus difikirkan ketika kita membuat sebuah karya visual, agar tidak bingung konsumen. Jadi harus diperhatikan sebuah warnanya, ukurannya, mau dipasang di mana, gitu. Itu banyak metode yang harus kita lakukan untuk bisa mencapai sebuah pesan yang cepat tersampaikan. Itu intinya. Oke, itu tadi prinsip titik fokus. Ada lagi prinsip hierarki visual, yaitu mengatur elemen mengikuti kegiatan atau perhatian yang berhubungan secara langsung dengan titik fokus. Kalau tadi titik fokus, ya, saya mau pilih mana nih yang mau diunggulkan. Kalau hierarki visual, yaitu berurutan. Mana yang dilihat pertama, mana yang dilihat kedua, dan mana yang dilihat ketiga. Ya, jadi ada sebuah struktur, ya, dari nomor 1, nomor 2, nomor 3, atau dari atas, tengah, bawah. Ada dari bawah, tengah, atas, gitu. Mana yang dilihat pertama? Siapa yang menentukan itu? Tentu saja si pembuat. Harus seperti apa yang harus dilakukan, seperti apa kok bisa membuat seperti itu? Harus difikirkan. Kalau istilahnya kalau di pekerjaan kreatif ada pra-production-nya dulu. Dianalisa dulu. Mau tujuannya seperti apa dulu? Siapa penontonnya? Siapa yang menikmati? Mau diukur seperti apa ukurannya? Mau dipasang di mana medianya? Jadi prinsip hierarki visual harus
ini adalah salah satu yang bisa difikirkan. Ada banyak tadi ya, mulai dari titik fokus, kemudian ada hierarki visual. Maka dari itu teman-teman kalau misalnya melihat ada kok iklannya nggak sama ya antara iklan di televisi dan iklan di media cetak, tentu karena dari sifatnya si media aja sudah berbeda. Kok kadang nggak sama ya di media cetak sama di baliho, padahal kontennya sama, pesannya sama, tapi metode desainnya kok berbeda ya? Kenapa ini nggak seragam? Bukan seperti itu, tapi ada pemikiran tertentu supaya si desainer atau si komunikator, si pembuat bisa menyampaikan dengan cepat melalui media yang sudah dipilih atau ditentukan, gitu ya. Jadi ada prinsip-prinsip. Tadi ada prinsip titik fokus dan yang selanjutnya adalah prinsip hierarki visual, ya. Tahu bedanya? Nah ini contohnya, contoh hierarki visual. Manis sih, tetapi sayang pembunuh. Jadi mulai dari atas ya. Mulai dari atas, kemudian turun ke bawah, ada sebuah karakter, ilustrasi, sebuah rokok, kemudian ada kata-kata penerusnya, atau kata-kata yang bisa melengkapi. Ya. Tapi nomor satunya, gitu, manis sih, manis sihnya digedein, supaya apa? Membuat orang pembacanya harus itu yang pertama. Gitu. Fokus pertama adalah di manis sih. Kenapa dia warnanya hitam dan kuning sendiri? Karena memang diminta untuk memperhatikan terlebih dahulu di situ. Oke, saya lanjutkan kembali. Copy good day. Ya. Alurnya dari atas dulu ini ya, karena copy good day. Karena hidup lebih banyak, perlu banyak rasa. Jadi ada urutan merek dulu. Ini kalau ini mereknya dulu yang di-share, kemudian produk, kemudian tagline. Ya. Ya, kalau ini dia mengunggulkan mereknya dulu. Gitu. Karena mereknya dia sebetulnya kalau analisa sementara saya sebetulnya Coffee Good Day ini sebuah merek, tapi kata-kata Good Day ini bisa diaplikasikan kepada orang-orang yang ingin membuat hari-harinya lebih baik gitu ya. Karena merek ini sebetulnya menjadi sebuah nilai plus tersendiri ya, Good Day. Padahal ini sebuah merek gitu ya. Jadinya orang lebih terngiang-ngiang. Di push Coffee Good Day, Coffee Good Day, Coffee Good Day. Kemudian produk, kemudian tagline. Biasanya ada orang tagline dulu. Ya. Ini enggak, tapi merek ya, karena mereknya dia menurut saya lebih untuk memberikan masukan kepada orang, harimu harus lebih baik gitu ya. Good day. Nah, ini ada prinsip ritme. Prinsip ritme ini yaitu ada pola yang diciptakan untuk mengulang atau membuat variasi elemen. Pertimbangan yang diberikan terhadap ruang yang ada di antaranya dengan membangun perasaan berpindah dari satu elemen ke elemen lain, ya. Dia ada elemen-elemen. Yang di sini elemennya adalah sifatnya lebih ke ritme ya. Jadi seperti logo, ada beberapa logo yang membuat ritme. Jadi akan membuat sebuah nampak atau irama dalam pembuatan objek gambar, memberikan sebuah ilusi pada mata. Seperti halnya tadi logo Wonderful Indonesia ya, sebetulnya adalah ilusi. Sebenarnya ini adalah ritme coretan dengan penuh warna. Identiknya adalah Indonesia kaya dengan warna, mulai budaya, mulai suku, bangsa, dan keindahan-keindahan yang lain, kemudian dibalut dengan logo dan membuat sebuah ilusi menjadi sebuah Garuda, burung Garuda. Ini Indonesia banget. Nah, jadi beritme, teman-teman ya. Prinsip ritme. Jadi ada nilai estetika sehingga mata orang akhirnya tidak menjadi bosan karena kena ilusi seperti tadi. Sedikit mikir sih sebetulnya, tapi akan membuat orang menjadi lega gitu ya, seimbang. Oh maksudnya ini nih. Oh konsepnya maksudnya seperti ini nih. Ini biasa digunakan oleh logo-logo atau perusahaan-perusahaan yang karena lebih simpel ya dan elegan sekali gitu, nggak saklek gitu ya. Kemudian ada prinsip kesatuan atau unity. Jadi prinsip ini bagaimana mengorganisasi seluruh elemen dalam suatu tampilan grafis untuk mencapai kesatuan. Desainer harus ngerti nih, garis, bentuk, warna, tekstur, kontras, format, macam-macam, titik fokus dan ritme. Jadi ini kesatuan, unity. Jadi kalau misalnya teman-teman melihat desain yang secara abstrak, memang abstrak itu lebih ke arah
lebih bebas ya dalam membuat desain atau karya. Namun di balik itu tidak hanya membuat arsiran tidak beraturan atau abstrak, tapi ada prinsip-prinsip yang seorang desainer itu harus paham untuk membuat sebuah desain ini menjadi satu kesatuan, meskipun elemen yang ada di dalamnya ini banyak. Contoh, ada misalnya poster dengan logo-logo, posternya kesenian seperti yang ada di gambar ini ya. Posternya kesenian, dan acaranya acara government, sedikit agak resmi gitu ya. Nyambung. Government-nya dapat atau simetrisnya dapat, asimetrisnya juga ada gitu ya. Prinsip kesatuannya dapat, unity, masuk jadi satu kesatuan. Jadi asimetrisnya ada, simetrisnya ada. Titik fokusnya di mana? Titik fokusnya kalau ini adalah di tariannya ya, seninya ya. Kemudian ada alurnya ya. Setelah melihat gambar, kemudian dia akan melihat, oh, festival pesona Bau Nyali misalnya, seperti itu. Kira-kira seperti itu, teman-teman. Nah, dalam sebuah karya visual ini tidak lepas dengan yang namanya tipografi. Tipografi ini berasal dari bahasa Latin. Kata-kata typos dan graphia, ya, artinya cetakan bentuk dan sejenisnya. Jadi tipografi ini menata huruf yang merupakan unsur penting dalam sebuah karya desain, komunikasi visual untuk mendukung terciptanya kesesuaian antara konsep dan komposisi karya. Penting ini, teman-teman. Maka karena begitu pentingnya dalam karya visual, ya, komunikasi visual, tipografi sudah sepatutnya harus kita pelajari juga, dan kita harus mengerti apa yang ada di sebuah desain dengan campuran atau elemen tipografi. Ya. Kemudian ada warna juga. Kalau warna itu ada pengelompokan, kalau saya nggak salah itu ada 3 ya, ada primer, merah, biru, kuning, ada sekunder, pencampuran dari 2 warna primer, kemudian ada tersier, campuran warna primer dengan warna sekunder, ada warna khusus macam gold, silver, gitu ya. Ada sebuah komunikasi tersendiri ketika kita akan berbicara dengan sebuah warna. Sebuah desain sangat menyatu sekali dengan yang namanya pemilihan warna. Seorang desainer harus tahu, harus paham bagaimana ketika kita harus menentukan warna apa yang harus masuk ke dalam elemen-elemen sebuah karya desain visual. Tipografi, kenapa harus warna putih, kenapa harus warna hitam, tidak serta-merta karena pengen, tapi memang harus ada keterkaitan antara desain yang lain yang ada dalam sebuah karya visual. Saya kira begitu, teman-teman. Silakan jika ada diskusi nanti kita bisa masuk di grup kita. Untuk absensinya silakan kalian isi komen di bawah sini. Kalian isi nama, kemudian nomor induk kalian, nomor NIM ya. Kemudian kalian juga tulis kelas apa. Nama, nomor, kemudian kelas, kemudian share di komen ini. Terima kasih untuk kuliah hari ini. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, pagi, siang, dan sore.